Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Usai berkunjung ke Tiongkok, Presiden RI Prabowo Subianto minggu ini berada di ibu kota AS untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden. Seperti kunjungan Presiden RI saat di luar negeri, warga Indonesia turut menyambut kedatangan kunjungan Presiden Prabowo. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA. Kamu juga udah sekolah di sini. Sejumlah warga Indonesia di ibu kota Amerika Serikat dan sekitarnya menyambut baik kedatangan Presiden baru Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka rela menunggu lama untuk menyambut Presiden. Salaman sama Pak Prabowo, sama Mas Didi, sama Pak Menteri. Alhamdulillah seneng, nggak sia-sia datang dari New York jauh-jauh dari jam 4 subuh. Perjuangan dari 2014 sampai sekarang. Akhirnya Pak Prabowo jadi presiden. Terharu banget ya, kita sampai nangis sih. Karena penantian panjang banget gitu, larinya ke hati gitu sampai nangis. Menurut saya he the best, okay? Pokoknya dia benar-benar care sama rakyatnya gitu. Mudah-mudahan kita ke depan semakin maju, adil, makmur, bisa seperti negara-negara superpower lainnya gitu. Sebelumnya ya 2 kali saya bertemu beliau sebagai Menhan waktu itu. Kesannya, beda lah, keren, mantap. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu Presiden Amerika Serikat pada Selasa waktu Washington DC. Ini adalah kunjungan pertama Prabowo ke Amerika Serikat setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober. Usai kemenangannya dalam Pilpres pada Februari, ia telah berkunjung ke sejumlah negara termasuk Tiongkok. Tiongkok pun termasuk salah satu negara yang pertama memberi selamat. Kali ini pun Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat setelah sebelumnya ke Tiongkok, bertemu Presiden Xi Jinping dan menekankan kembali persahabatan kedua negara. As you know, Indonesia consider China not only as a great power but as a great civilization. We have lived together for many centuries. And our cultures and our people have been interrelated for many years. Analis menilai kedekatan Indonesia dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Prabowo adalah bagian kontinuitas dengan kebijakan Indonesia di bawah Jokowi. As I understand it, his first trip after election was in part at China's request because Xi Jinping and others were a little fearful about what a Prabowo president might mean for the bilateral relationship, given Prabowo's history of anti-Chinese sentiments throughout his career. And they were looking for some sense of reassurance from Prabowo that the expansion of ties that had occurred under Jokowi would be continued. Usai berkunjung ke Amerika Serikat, Prabowo akan melanjutkan perjalanan ke KTT negara-negara Asia Pasifik di Peru, lalu KTT G20 di Brazil. Dari Washington DC, Yuni Salim, Taris Hirziman, Eva Masrieva, dan tim VOA. Pemirsa, Bank Sentral AS atau Federal Reserve melanjutkan pelonggaran kebijakan dalam pertemuan terakhirnya setelah melihat tambahan indikasi bahwa inflasi makin terkendali. Tapi sebagian pengamat menilai iklim usaha saat ini masih restriktif bagi pemilik usaha yang ingin melakukan ekspansi. Dan berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Sesuai ekspektasi banyak pihak, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve kembali menurunkan suku bunga acuan. Kali ini tak sebesar penurunan pada pertemuan September sebesar 50 basis poin. The FOMC decided to take another step in reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by 0.25 percentage point. We continue to be confident that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the economy and the labor market can be maintained, with inflation moving sustainably down to 2%. Pertemuan The Fed berlangsung tak lama setelah Pilpres Amerika Serikat yang dimenangkan Capres Partai Republik Donald Trump. Tapi Bank Sentral menekankan kembali perkembangan seputar Pilpres tak akan mempengaruhi kebijakan selanjutnya. In the near term, the election will have no effects on our policy decisions. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to forecast looking out past the very near term. Here, we don't know what the timing and substance of any policy changes will be.
We therefore don't know what the effects on the economy would be. Suku bunga acuan kini berada pada level 4,5 hingga 4,75%. And so it looks like they're traveling towards a goal of around 4%. So that gives us another couple of rate cuts over the next probably several months worth of time, and then a recalibration. The balance between the two mandates is definitely coming back into their statements. Jerome Powell menekankan The Fed tetap fokus pada mandat gandanya, yaitu stabilisasi harga dan penciptaan lapangan kerja maksimal. Pertemuan selanjutnya bagi Bank Sentral akan berlangsung pada pertengahan Desember, sekaligus menjadi pertemuan terakhir untuk 2024. Pengamat masih berbeda pendapat akankah The Fed menurunkan suku bunga lagi sebesar 25 basis poin atau mempertahankannya pada level sekarang ini. Yang pasti The Fed selalu menekankan akan selalu memperhatikan data terkini yang masuk. Apapun keputusan The Fed pada Desember, analis mencermati iklim usaha saat ini masih relatif restriktif. GDP is slowing. We're seeing labor data slowing. It's not quite there yet. So it's all good feelings and good vibes, and that's great. That momentum can last for a while, but we want to start to see the actual fundamentals catch up to where the market is currently priced in. The reality in this moment is we're still in a restrictive rate environment. We have seen bankruptcies increase 30% year over year, and that's under the weight of the higher cost of capital. Data terkini dari Departemen Tenaga Kerja menunjukkan perlambatan drastis penciptaan lapangan kerja. Meski analis mencermati bencana beruntun Hurricane Helene dan Milton, serta mogok massal raksasa dirgantara Boeing mendistorsi angka Debtnaker. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.